Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami, baik yang onsite maupun yang ada di rumah-rumah. Kami percaya kalau Engkau hadir, pasti damai sejahtera-Mu Engkau berikan buat kami. Engkau sanggup mengubahkan kami yang lemah sehingga kami boleh jadi kuat. Kami yang sementara berjauhan, biar kiranya hari ini didekatkan kembali kepada Tuhan. Bahkan yang sedang mengalami persoalan, sakit penyakit, kami mendapatkan pertolongan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman di saat pagi dan siang ini, biar hanya nama Engkau Bapa satu-satunya yang dimuliakan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekaligus juga yang ada di rumah-rumah, kami juga mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita sebagai dasar bacaan Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Saulus bertobat, ayat 1-18 kita akan membaca ini saling berbalas-balasan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1-18, saya akan baca ayat 1 dan selanjutnya ayat ganjil. Bapak Ibu ayat 2, kemudian selanjutnya di ayat yang ke-6 kita berbalas-balasan. Nanti pada ayat 18 kita membacanya bersama-sama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, silakan. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Bersama-sama. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat siang ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Amin, saudara. Khotbah pada saat siang ini berjudul Alasan Tuhan Izinkan Penderitaan. Sebenarnya ini judul sudah saya rubah sebelumnya. Mungkinkah sakit itu dari Tuhan? Sebenarnya judulnya itu.
Tapi saya berpikir udahlah disederhanakan begitu ya. Kita nggak ngomong sakit tapi bicara penderitaan secara umum. Ini adalah sebuah khotbah kontekstual. Alasan Tuhan izinkan penderitaan. Penderitaan tidak selalu berasal dari setan. Sebagian karena kelalaian kita. Selebihnya atas seizin Tuhan. Penderitaan atas seizin Tuhan menjadi proses untuk memurnikan karakter dan pengabdian kita. Yang datangnya tiba-tiba namun bisa berlangsung lama. Jadi kalau ada penderitaan atas seizin Tuhan, tujuannya adalah membentuk karakter dan pengabdian kita. Selama penderitaan itu tidak membuat kita berubah karakternya, itu jadi lama nanti. Sampai memakan biaya mahal, minta maaf. Mari bersama-sama ada 4 alasan Tuhan izinkan penderitaan. Pada ayat bacaan kita 1 dan 2, alasan pertama karena berdosa kepada Tuhan. Contoh dalam hal ini adalah seorang Saulus. Ayat 1, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam. Jadi dosa apa yang ada sama Saulus? Dosa apa yang kerap kali ada sama kita? Kita benci sama anak-anak Tuhan, itu bahaya. Pendeta Yohanes Sarjono mengatakan kalimat indah. Jika Tuhan bukan teman kita, iblis tidak akan jadi musuh kita. Jadi kalau Tuhan bukan teman kita, iblis gak jadi musuh. Nah sekarang kan Tuhan teman kita, makanya iblis musuhin kita. Jadi alasan pertama karena kita itu temannya Tuhan, maka iblis jadi musuh sama kita. Alasan kedua dia mengatakan jika tidak ada sesuatu yang Tuhan taruh di diri saya, iblis tidak akan pernah berupaya untuk menyerang saya. Jadi kalau ada kita diserang sama iblis, ada musuh yang selalu ingin mencelakakan kita, karena di dalam kita itu ada yang berharga. Yang setuju bilang amin. Dan Yesus kita itu lebih daripada mutiara. Apapun harta di dunia, Yesus itu lebih. Jadi karena kita temannya Tuhan, maka iblis musuhin kita. Karena kita berharga, makanya iblis mau serang dan rampas kita. Jadi dia menyerang kita sepertinya tanpa alasan, tapi ada alasannya. Karena kita temannya Tuhan dan kita berharga. Masih pada ayat yang pertama, membunuh murid-murid Tuhan. Jadi dosa apa yang sering kali muncul? Karena kita ingin mencelakakan hamba-hamba Tuhan seperti Saulus. Kita teringat dalam Mazmur 105 ayat 15, boleh kalau memang cepat ditayangkan. Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, kata Tuhan. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Tampaknya kita persoalan sama pendeta, sama penginjil. Tapi hati Tuhan yang terusik. Nah kalau hati Tuhan terusik, maka Tuhan bisa balas. Kalau Tuhan balas, kata Injil Lukas pasal 12, Tuhan bukan hanya bisa bunuh seseorang, tetapi Tuhan juga bisa lempar orang itu ke neraka. Waduh, ngeri dah. Ngeri. Jadi Saulus selalu merancangkan bagaimana hamba-hamba Tuhan bisa dianiaya, bahkan bisa dicelakakan, dibunuh. Dosa kepada Tuhan, luar biasa jahatnya dia. Masih dalam ayat 1, karena berdosa kepada Tuhan alasan penderitaan itu ada. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa. Jadi langkah-langkahnya dalam hal menganiaya jemaat Tuhan, membunuh hamba Tuhan, dia minta legalitas. Supaya enggak disangka dia melakukan tindakan kriminal, kira-kira begitu. Dia bawa kartu yang bisa ditunjukkan bahwa ini adalah sah. Kalau buat kita orang mayoritas di sini, ini darahnya orang Kristen halal, minta maaf. Kalau buat orang Yahudi dianggap kosher. Membunuh pengikut jalan Tuhan dianggap kosher. Gak salah kira-kira begitu. Bayangkan para pemimpin bisa mengeluarkan surat untuk menghalalkan darah orang yang dibunuhnya. Ini luar biasa.
Seorang bukan Kristen tapi tokoh masyarakat yang terkenal, Syamsul Ma'arif, berkata seharusnya agama mengajarkan kebaikan dan cinta kasih, bukan menebar kebencian atau menyerang pengikut agama lain. Jadi seorang bijaksana Syamsul Ma'arif berkata agama itu seharusnya mengajarkan kebaikan. Kristen juga mestinya begitu. Dan mengajarkan cinta kasih, bukan menebar kebencian. Apalagi menyerang agama orang lain. Dan biarlah kita juga disadarkan dengan kata-kata indah ini. Walaupun yang mengucapkan bukan orang Kristen, tetapi nilai-nilainya sangat baik. Sehingga walaupun kita diserang, dihina, Yesus kita dinista, gak usah balas. Yang setuju bilang amin. Gak usah balas. Bukan karena kita minoritas, tapi gak usah balas karena Yesus yang mengajarkan itu kepada kita. Jika Saulus tidak bertobat karena kejahatannya, jangan-jangan butanya gak 3 hari. Bisa-bisa 3 minggu atau seumur hidup. Jadi sama dengan kita, kadang-kadang kita berkata, kenapa ya ada persoalan ini, kita disadarkan, aduh jangan-jangan kita gak bayar perpuluhan atau yang lain, jangan-jangan kita udah sekian hari gak bisa mengampuni orang lain, kata-kata kita bisa melukai hati orang lain, kita disadarkan itu. Makanya hadirlah satu masalah, entah di kerjaan, minta maaf, entah di kesehatan. Tapi andai kata kita sudah disadarkan, kita gak bertobat juga, itu bisa berkepanjangan. Bisa 1 minggu itu, bisa 1 bulan itu, aduh itu lebih merepotkan. Jadi makanya betul masalah buat kita orang percaya adalah alarm. Untuk menyadarkan kita, datang kepada Tuhan berdoa sambil memeriksa diri, ada apa ya? Biasanya gak ada masalah, sekarang ada masalah. Jangan salahkan orang lain, tapi datanglah pada Tuhan dan sambil introspeksi diri. Mari sekarang alasan kedua dari judul khotbah, alasan Tuhan izinkan penderitaan. Yang pertama karena dosa kepada Tuhan. Yang kedua dari ayat 3-5 karena hatinya sengaja dikeraskan. Jadi bukan dia keras hati, tapi memang udah ada sih kayaknya memang dia agak keras hatinya. Tapi sengaja dikeraskan berarti lebih keras lagi. Pada ayat 3 tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilinginya. Wah, Tuhan pakai cahaya. Bukankah siang itu sudah cukup terang, tapi Tuhan tambah lagi terang. Terang itu mengelilingi dia. Hatinya sengaja dikeraskan, padahal dia sudah sering baca Alkitab. Kalau ini kita membacanya di Kisah Para Rasul, berarti mereka masih percayanya perjanjian lama. Karena Injil secara teks itu belum ditulis. Jadi waktu mereka baca di kitab Torah, mereka juga sudah diterangi oleh firman Allah. Karena di kitab Torah juga ada nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Cuma persoalannya walaupun dia tahu nubuatan itu tentang Mesias, tapi dia gak percaya. Nah ini persoalannya. Jadi hatinya dikeraskan. Sudah ada terang firman Tuhan tapi hati dikeraskan. Bacaan kita adalah di abad pertama di mana Saulus sudah melihat pelayanan Yesus, bahkan Yesus disalib. Bahkan Roh Kudus dicurahkan, terjadi Pentakosta, murid-murid Yesus dipakai luar biasa. Saulus tahu kegerakan gereja. Terang Injil secara praktikal sudah menerangi dia, tapi sekali lagi dia nggak percaya. Nah ini hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau Tuhan menyapa dengan lembut saat kita baca Alkitab, dengar firman, kita mengeraskan hati, padahal Tuhan sudah menyapa dengan lembut, hati-hati, Tuhan bisa menggoncang hidup kita. 2 kali Tuhan berbicara kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, gak digubris. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Dia goncang itu kapal yang menuju ke Tarsus. Memang tujuannya adalah Yunus, tapi yang ikut tergoncang satu kapal, saudara. Nah kadang-kadang kita gak menyadari ini di rumah tangga, sebenarnya kita yang dicari, kita lagi bermasalah sama Tuhan. Tapi kita ngumpet, kita mengeraskan hati, gak mau berubah, gak mau bertobat. Hati-hati. Keluarga kita yang tidak mengena, tidak ada masalah dengan Tuhan bisa ikut
menanggung akibatnya, seperti kapal yang digoncang. Sampai seorang Yunus berkata, saya adalah seorang nabi yang sedang lari dari hadapan Tuhan. Saya yang sedang dicari. Lalu bagaimana supaya laut ini bisa tenang? Lemparkan aku ke laut. Waduh, saudara, ini luar biasa. Bertobat. Sapaan lembut firman Tuhan kadang-kadang membuat kita sadar. Sapaan lembut firman Tuhan kadang-kadang cukup membuat kita akhirnya menangis dan bertobat. Itu jauh lebih baik. Tapi orang-orang yang keras hati sengaja tidak mau. Nah, goncangan berikutnya jauh lebih berat nanti. Pada ayat yang keempat masih dalam hal sengaja dikeraskan hatinya. Saulus rebah ke tanah pada ayat 4. Saudara, cahaya itu membuat bukan hanya silau tetapi membuat keseimbangan menjadi hilang. Dia terjatuh. Tidak jatuh ke atas, jatuh pasti ke bawah. Dia rebah ke tanah. Kenapa? Karena dia sombong. Firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal, kesombongan pasti membuat orang jatuh. Dan kesombongan pasti membuat terpecah belah. Jadi kehidupan kita kalau sombong, hati-hati. Ya, kita ngerasa lebih daripada yang lain. Kita ngerasa orang lain, gitu saudara ya, gak sebanding sama kita. Dan orang sombong gak mudah mendengar dan menerima firman Tuhan. Hati-hati. Tuhan bisa berperkara. Seorang Saulus jatuh ke tanah. Pak, apa yang dipersoalkan dengan tanah? Alkitab berkata engkau berasal dari tanah. Dan engkau akan kembali kepada tanah. Yakob, engkau seperti tanah dan cacing. Waduh, luar biasa. Jadi tanah simbolik berbicara mengenai siapa sih keadaan kita di hadapan Tuhan, yang sombong-sombong di depan orang. Sebenarnya di hadapan Tuhan itu kita hanya tanah. Yang sangat ringan, yang sangat ringkih, yang kena debu, kena udara yang bertiup. Kita langsung berterbangan begitu berpindah tempat. Saya pinjam Kisah Rasul pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ini soal Raja Herodes yang menyatarakan dirinya seperti Allah. Ya, Allah marah saudara, ini udah kesekian kalinya. Allah maha kasih tapi dia tidak maha sabar. Jadi dikirimnya malaikat tampar, sekali tampar jatuh. Dan bukan hanya jatuh, busuk saudara. Aduh, Alkitab menulis keluarlah cacing makan tubuhnya. Saudara, betapa rapuhnya kita ini. Itu sebabnya mari kita bukan gak boleh punya banyak, kita bukan gak boleh berprestasi, tapi semakin hari semakin diberkati Tuhan harus semakin rendah hati. Amin saudara. Ya, supaya Tuhan semakin berkenan, ya mudah-mudahan berkatnya juga semakin ditambahkan. Tapi bukan berkat lah yang kita cari, tapi hati Tuhan yang semakin berkenan, itu jauh lebih penting. Masih di bagian ini alasan kedua, karena hatinya sengaja dikeraskan. Tadi terang firman Tuhan udah datang tapi gak digubris. Ada kesombongan di situ, makanya Tuhan rendahkan. Dalam ayat 4-5, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi orang mengeraskan hatinya karena gak menyadari kehadiran Tuhan Yesus di sekitar hidupnya. Satu hari sebuah gereja dikagetkan ketika orang akan datang beribadah di tembok yang masih bersih di dinding luar. Ada tulisan yang enggak rapi. Tulisannya berkata, bunuh Yesus. Waduh, luar biasa. Di dinding gereja ada tulisan bunuh Yesus, dikasih tanda seru ada 2. Mungkin buat kita anak-anak Tuhan bisa ada rasa takut, sebuah ancaman kira-kira begitu. Tapi seorang sahabat ketika memotret dan membagikannya kepada kita, dia menggunakan kalimat ini. Kalau orang di luar kita saja mengatakan kalimat bunuh Yesus, berarti dia percaya Yesus kita itu hidup. Yang setuju bilang amin.
Makanya disuruh bunuh. Nah herannya kita orang Kristen yang lahir di gereja ini, dibaptis di gereja ini, bahkan terhisap jadi remaja, aktif jadi pemuda, bahkan sampai menikah dan berketurunan, anak-anak kita pun bersekolah minggu di gereja ini. Minta maaf, kita gak menyadari Yesus itu hidup. Itu sebabnya hidup kita berkata bahwa terserah gue mau ini mau itu, lo mau apa? Kira-kira seperti itu. Seperti kita nggak takut akan Tuhan. Orang luar aja tuh dengan bahasa tadi secara nggak langsung mereka mempercayai Yesus kita hidup. Saudara-saudara kita orang Katolik sedang merayakan masa Prapaskah di minggu keempat. Dan kita juga nanti akan merayakan bersama-sama pada liburan 2 minggu yang akan datang di Paskah nanti. Yesus tidak mati, dia hidup. Setuju bilang amin? Karena dia bangkit dan naik ke sorga. Nah itu sebabnya kita mulai menyadari bahwa kehadiran Yesus itu dia ada, dia hidup di sekitar kita. Nah kalau Yesus hidup, dia tidak biarkan dirinya dinista. Dan Yesus kita yang hidup, dia berkuasa, dia tidak minta dibela. Kita gak perlu bikin front membela Kristen. Tidak perlu. Kenapa? Karena Yesus kita, dia justru yang membela kita. Yang setuju bilang amin. Bagian kita adalah mengampuni dan mendoakan. Ada kata-kata dari Ahok di masa dia menjabat sebagai gubernur DKI. Dan ada kejadian yang menimpa Ahok. Dan sampai pada akhirnya Ahok memberikan nama-nama yang akhirnya membawa dia ke penjara. Dan Ahok cuma mengatakan Tuhan itu hidup. Kita lihat nanti. Ternyata ada 42 nama-nama itu satu persatu berguguran. Ada yang mati, ada yang jatuh dari jabatannya, ada yang sakit keras. Dan sampai sekarang masih belum temukan obatnya dari 42 nama itu. Sudah lebih dari setengahnya. Sehingga tiba-tiba sebuah kalimat dari orang yang beragama berkata, cabut kutukan Ahok, cabut kutukan Ahok. Jadi mungkin di mata mereka jangan-jangan Ahok dendam, jangan-jangan Ahok sakit hati sehingga 42 nama itu didoakan supaya dikutuk sama Tuhan. Tapi Ahok berkata sesungguhnya aku tidak mengutuk. Tapi aku menyampaikan kebenaran Tuhan. Yang setuju bilang amin. Kita gak perlu mengutuk, kita gak perlu membalas. Tapi Tuhan pembela kita. Dan Tuhan bisa membalas. Mari sekarang hal yang ketiga, alasan mengapa Tuhan izinkan adanya penderitaan. Dalam ayat 6 sampai dengan yang ke-8, karena Tuhan ingin menyelamatkan. Nah ini penting sekali. Karena kedapatan kita ini belum mengenal Tuhan. Kedapatan kita ini pernah mengenal tapi sedang meninggalkan Tuhan. Makanya diizinkan adanya penderitaan. Ayat yang ke-6, bangun dan pergilah ke dalam kota. Jadi perkataan ini adalah sesudah dia buta, saudara. Jadi Tuhan pakai tempat yang istimewa untuk menjamah kita secara pribadi. Dengan cahaya itu membuat dia gak bisa lihat, saudara. Tapi Tuhan giring dia ke dalam kota. Di tempat tujuan dia menuju ke Damsyik. Ini tempat istimewa, perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan. Ada banyak orang mengalami perjumpaan pribadi. Seorang berkata, Koko saya mengenal Yesus ketika KKR. Saya mengenal Yesus ketika retret. Saya dipulihkan ketika mengambil keadaan katakanlah di Bukit Doa. Sedang doa puasa. Tempat istimewa. Tapi saya ingin mengatakan bahwa terkadang Tuhan juga memakai ranjang orang sakit dan penjara menjadi tempat istimewa, melembutkan hati seseorang. Jadi pada waktu kita sehat, pada waktu kita jaya, kita enggak gampang bertobat. Tapi pada waktu kita lemah, tidak berdaya, habis-habisan, ya sudah enggak lagi dihormati sama orang karena karir kita kelihatannya akan selesai. Baru di situ kita melembutkan hati.
2 Korintus pasal 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini perkataan daripada Saulus yang sudah menjadi Paulus, saudara. Jadi dia berkata, dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sehingga terlebih suka aku hidup dalam kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, apa yang sedang dibicarakan di sini? Kelemahan apa? Sakit, saudara. Kalau kita baca dekat dengan ayat ini, ada bicara mengenai duri di dalam daging. Loh, kalau kita bicara duri di dalam daging, apa ya, selingkuhan apa? Dia nggak kawin, saudara. Tapi duri di dalam daging bicara mengenai sebuah, katakanlah benda tajam yang menusuk di mana? Nah, dalam buku Duta bagi Kristus, William Barclay berkata menusuk kepalanya, pelipisnya, itu seperti pensil yang tajam. Itu yang membuat dia sakit pada bagian kepalanya dan membuat dia sulit untuk membaca. Dan didugainlah sisa dari perjumpaan dengan cahaya itu. Betul Tuhan sembuhkan, tapi Tuhan enggak sembuhkan total 100%. Ya, jadi kalau dia sombong, dia somse kira-kira begitu, maka penyakit itu kambuh. Nah, sehingga dia berkata, Tuhan kalau begitu aku setuju. Jadi itu seperti alarm mengingatkan aku ketika aku kambuh, maka aku menyadari Tuhan aku berdosa nih, pasti aku ada salah, ampuni aku Tuhan. Dan dia merendahkan diri, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Kadang-kadang di kehidupan kita kepengen semua total, Tuhan kalau bisa gak ada penderitaan, kalau bisa sembuhnya 100% dan jangan pernah sakit lagi. Saya juga pikir seperti itu, sama saudara. Tapi lewat kejadian ini kita melihat untuk Saulus aja yang bernama Paulus, Tuhan sisakan sedikit. Selama dia hidupnya lurus, lempeng, bener, gak kambuh. Tapi selama dia mulai terpengaruh untuk belok, dia terpengaruh untuk sombong, kambuh. Kalau begitu, sungguh saudara, William Barclay berkata, ini adalah kasih sayang Tuhan buat dia. Karena seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya berbuat jahat, nakal sampai masuk penjara. Tapi ibu akan bawel, ngomong terus, bahkan ayah mengangkat tongkatnya untuk memukul. Supaya apa? Supaya didikan di bumi ini tidak membuat kita binasa di kemudian hari. Jadi kalau begitu duri dalam daging itu baik. Walaupun buat ukuran kita kurang baik. Kok kenapa Tuhan izinkan? Tapi lagi sekali kacamata Tuhan berkata ini baik. Ini baik. Pada ayat yang ke-7 masih di dalam bagian karena Tuhan ingin menyelamatkan. Mereka memang mendengar tapi tidak melihat. Rombongannya sama tapi pengalamannya beda. Nah di sini kita mau belajar kalau Tuhan ingin menyelamatkan kita, Tuhan ingin pisahkan kita dari pergaulan yang lama. Ya jadi kehidupan kita tidak bisa dipisahkan, ya berarti gak bisa berubah. Tapi kalau kita mau berubah, kita mesti jaga jarak. Amin saudara. Ya, sahabat saya berkata, Koko, kenapa istri saya bisa jatuh dalam dosa? Karena ketemu sama ibu-ibu lain ketika nganterin anak. Kongko, jalan bareng, kesalahan bareng, dugem bareng. Nah, udah bicara dugem, ceritanya udah miring semua tentang keluarganya. Mereka jelek-jelekin suaminya masing-masing. Kebencian itu terus berkobar-kobar. Sampai satu hari istrinya gak pulang. Bersama dengan komunitas ibu-ibu ini. Dan sahabat saya berdoa pagi, hatinya begitu resah. Dan Roh Kudus menyuruh dia keluar pakai sepeda motor. Aku akan tuntun kamu. Wah, dia naik motor. Kalau kita mau menuju ke Serpong, di sebelah kiri ada hotel FM berapa itu? Yang kapnya warna biru.
Jadi teman saya naik sepeda motor, kemudian Tuhan berkata, stop, berdiri di sini. Nanti kamu lihat ada yang keluar dari hotel itu. Dia kaget, yang keluar istrinya sama pria lain. Dan gak berapa lama ada keluar perempuan temannya dia, juga dengan laki-laki lain. Saudara, makanya seperti firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Dan ketika dibuktikan dengan foto, dibuktikan dengan saksi mata, karena dia juga melibatkan seorang sahabatnya untuk jadi saksi mata. Akhirnya istrinya minta maaf, sampai pegang kaki dia minta ampun, dan sekali lagi minta ampun, tapi gak beda bulan ngulangin lagi. Dan sampai hamil dari laki-laki lain. Dan sahabat saya menelepon saya dan berkata, ini gimana? Apakah saya mesti akui ini anak saya? Saya bilang, kita ketemuannya gak cukup bicara di telepon. Ya, persoalannya di mana? Karena nyesel ya nyesel, tapi komunitas jahatnya, komunitas nakalnya gak dipisahkan. Jadi kembali lagi ketemu, kembali lagi nongkrong bersama, ya udah luntur semua imannya. Mari kita belajar untuk berani memisahkan diri dari kehidupan pergaulan yang salah. Dan ganti itu kita mau bergaul dengan Tuhan lebih banyak. Yang setuju bilang amin. Ya, bergaul di komsel itu jauh lebih baik. Ya, mudah-mudahan di gereja ini juga ada banyak komsel yang bisa membuat kita bisa terhisap di dalamnya. Menjadi keluarga ilahi yang dalam jumlah yang kecil. Pada ayat yang ke-8 masih soal menyelamatkan, lalu membuka matanya tetapi tidak melihat apa-apa. Ya saudara, saya mencatat kalimat, mata lebih berharga dari harta. Jadi Tuhan jamah Saulus matanya, saudara. Kalau dia kehilangan uangnya sekantong, dia gak bingung, saudara. Lanjut, musnahkan, bunuh. Tapi ketika kehilangan mata, dia berhenti. Nah, mata lebih berharga daripada harta. Ini yang saya sebut untuk menyelamatkan kita, Tuhan izinkan adanya efek jerah. Efek jerah, saudara. Ya, kalau orang gak mengalami efek jerah, gak kapok. Ya, tapi kenapa kita mesti mengalami sampai kapok? Karena kita keras hati. Tapi kendati pun kapok, Tuhan izinkan, itu pun baik. Amin. Itu pun baik ya. Sahabat saya di percetakan negara, diinjili berulang-ulang, tidak mau bertobat. Ya gimana? Istrinya sampai bilang, Koko jangan kapok ya kok. Enggak, saya enggak kapok. Tapi satu hari istrinya telepon saya belum genap jam 5 pagi. Koko bisa kesini enggak kok? Suami saya kok berantem sama Madura. Saya bilang sebentar saya ke sana. Masuk ke rumah sakit kecil Muhammad Husni Tamrin, waktu itu masih kecil sekali rumah sakit itu. Jadi pada waktu saya lihat abis berantem sama Madura, rupanya dikerubutin sampai terjatuh-jatuh kekoyaan, keselokan, disabet sama celurit. Itu dagunya hampir copot kayak mangga. Jadi waktu saya ngelihat seperti itu, aduh ampun, bukan hanya berdarah-darah, itu dagingnya kelihatan, muka ada pada biru bengep. Dan saya menunggu di luar karena harus dijahit apa adanya. Waktu itu rumah sakit itu belum terlalu lengkap. Dijahitnya mungkin pakai benang buat sol sepatu. Kelihatan hitam itu benang. Kalau zaman sekarang kan udah tipis, udah gitu gak perlu dibuka jahitannya. Nanti benangnya bisa hilang sendiri seperti jadi daging. Dan pada waktu itu juga gak dibius secara penuh begitu ya, cuma di bagian lokal ini aja. Dan saya diperbolehkan masuk ke dalam kamar itu, bau amis karena darah. Saya bilang, gimana Pak, apa kabar? Ampun, ayah otak apa uan. Oat apa uan. Dikeroyok Madura. Sampai nyusruk-nyusruk di koyaan, disabet sama celurit. Saya enggak nantang dia untuk bertobat, juga enggak nuduh-nuduh dia keras hati, tapi dia ngaku, saya dosa sama Tuhan.
dan dia minta didoakan. Ya udah kita doakan. Besuk beberapa kali sampai akhirnya rawat jalan, pemulihan. Dan istrinya berkata, Koko keberatan enggak kalau mau ke gereja di Kerajaba? Jemput suami saya. Oh enggak keberatan. Malah minta. Dan kita ajak ke gereja. Efek jerak. Pada ayat yang ke-9 masih di bagian Tuhan memakai penderitaan untuk menyelamatkan. 3 hari lamanya ia tidak melihat, tidak makan dan tidak minum. Jadi Tuhan biarkan kita sampai di titik terendah di mana kita akhirnya berserah sama Tuhan. Dan kita percaya kalau kita berserah, kita angkat kedua tangan kita, Allah akan turun tangan. Setuju bilang amin. Ini ditunggu. Penyerahan diri kita. Selama otak dan otot kita masih kita andalkan, ya Tuhan masih tunggu. Tapi kalau kita sudah menyerah, Tuhan akan ambil alih untuk menolong kita. Kisah para Rasul pasal yang ke-27, saya mengambil ayat 20 dan ayat 25. Setelah beberapa hari lamanya matahari ataupun bintang tidak kelihatan, angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Firman Tuhan lewat Rasul Paulus. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara karena aku percaya kepada Allah. Itu ayat yang ke-25. Bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi walaupun badai kehidupan ini sudah menggoncang, membuat kita gak mampu, pastikan kalau kita berserah, Tuhan akan selamatkan kita. Amin saudara. Itu janji Tuhan. Gimana caranya kita nggak tahu. Tapi masih ada pertolongan. Kalau kita berserah. Yang terakhir di bagian ini bahwa Tuhan merancang keselamatan melalui penderitaan. Ayat 10 sampai 13 dalam hal merancangkan keselamatannya Tuhan nggak sendiri. Tuhan melibatkan banyak saudara untuk kita. Jadi pastikan ketika kita ada di mana kita sedang bergumul, bukalah mata ke kiri ke kanan, lihat ke belakang. Ternyata ada banyak orang yang Tuhan taruh untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan buat kita. Kita nggak pernah sendiri. Dalam bacaan kita di situ disebutkan ada Ananias yang menyampaikan pesan-pesan firman, mendoakan. Ada Yudas yang menyediakan rumah sehingga dia bisa menginap beberapa hari. Itulah hidup Kristen. Ya, pastikan kalau kita sedang diproses menuju pada pemulihan nggak pernah sendiri. Amin saudara. Nah bukti kalau kita nggak pernah sendiri, kalau disapa nyautin. Kalau ditanya jujur saudara ya. Dan kalau ditawarin untuk mendoakan, kita jangan nolak. Walaupun yang doain seorang Yosef yang masih kecil misalnya gitu ya. Tapi Yosef udah gede sekarang ya. Samuel. Kok Yosef ya, umur berapa sekarang? Tuh 23 ya. Masih hijau gitu, jangan. Ya, dia udah merah. Amin saudara. Mari penutup daripada khotbah ini, hal yang terakhir, yang keempat. Bacaan kita ayat 14 sampai 18. Tuhan mengizinkan adanya penderitaan, alasan keempat karena Tuhan siapkan pelayanan yang lebih berkenan. Jadi gak ada alasan kita berdosa. Gak ada alasan karena kita menolak dan kita mengeraskan hati. Gak ada alasan, kita tuh hidupnya udah layak. Tapi Tuhan sedang upgrade kita lagi. Nah yang ini akhirnya kita juga gak bisa untuk berkata, Tuhan ampuni saya dan aku salah. Tuhan bilang kamu gak salah. Tapi aku sedang tingkatkan kamu. Pada ayat 14 dan 15, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Tuhan gak mengingat kesalahan Saulus. Tapi Tuhan merancang untuk masa depan Saulus. Yang setuju bilang amin. Kehidupan kita kadang-kadang aku dulu bandel, aku ampun begajul. Ya udah itu dulu. Kan bukankah sekali pernah engkau minta ampun, jatuh tersungkur di bawah kaki Tuhan, cukup. Tapi berikutnya Tuhan akan bawa kita untuk sesuatu yang lebih baik ke depan. Ayat 15, untuk memberitakan namaku kepada bangsa lain. Kalau bicara bangsa lain, kita mesti ngerti bahasa orang lain, saudara. Jadi itu sebabnya bahwa Tuhan juga akan membawa kita untuk menjangkau pelayanan yang jauh lebih luas. Kenapa? Karena isi ransel kita memadai.
Ya, saudara, kadang-kadang kita bertanya, kenapa mesti kuliah? Kenapa sampai ambil S2? Kenapa bisa-bisa 3 bahasa asing? Tapi izinkan saya mau katakan kepada saudara, Tuhan mau pakai saudara. Yang setuju bilang amin. Dalam jangkauan yang lebih luas. Cuma persoalannya bola di tangan kita. Bersedia enggak? Kalau kita enggak bersedia, ya udah, Tuhan akan pakai orang lain. Tapi kalau kita bersedia, berkatnya itu buat kita. Ayat 16, kita sedang ada di bagian-bagian menuju terakhir. Banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saya pinjam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Ini ayat yang sangat bagus sekali. 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 25. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Wow, ini dinamika pelayanan yang enggak mudah, saudara. Dipukulin, diseret, dicambuk, aduh ampun, di penjara. Wah, siapa yang mau? Tapi Saulus jalanin ini. Kenapa? Karena dia disiapkan sebelumnya sama Tuhan. Jadi mentalitasnya cukup. Tidak sedikit sengsara yang Tuhan izinkan untuk seseorang. Aduh Pak, kalau saya mah sampai pedang di sini Pak, saya mah nggak tahan ya Pak, nggak mampu Pak. Apalagi sampai dibanting-banting gitu, enggak. Terhadap orang yang enggak kuat, Tuhan juga nggak akan pilih. Yang setuju bilang amin. Jadi untuk mengalami aniaya seperti ini, Tuhan tuh udah pilih, saudara. Dan Tuhan pilih Saulus. Makanya sampai pernah dia satu hari menyetarakan dengan rasul yang lain. Sebenarnya dia lebih. Bahkan dia mirip seperti Kristus. Tapi sekali lagi dia sombong. Plek aja. Ampun. Oh, tituk. Ampun. Dia rendah hati kembali. Yang terakhir dari bagian ini. Ayat 17 sampai 18. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Itu sebabnya dalam ayat 17 dia memohon kesembuhan. Di dalam ayat 17 dia memohon pengurapan karena dia sadar dia tetap ada keterbatasan. Dan dalam ayat yang ke-18 dia bersedia dibaptis. Kita perlu Tuhan dan kita perlu perlengkapannya. Karena melayani Tuhan tanpa perlengkapan dari Tuhan kita gak mampu. Sambil duduk saya berharap Tuhan biarlah gereja ini walaupun opa oma yang merintis sudah tidak ada. Tapi lewat kita, anak-anak mantu, gereja ini akan semakin berkembang. Amin. Dan untuk semakin berkembang tentu akan banyak yang juga kita mesti kerjakan. Ya, jadi tidak ada kata semacam kayak apa ya, sudah ditakdirkan jemaatnya nggak nyampe 100, jangan. Ya, kita percaya kalau kita bekerja sama bersama-sama, rela membayar harga lebih. Gak mustahil kita akan 2 kali kebaktian. Bahkan bisa kembali nyewa tuh yang di sana tuh ke Sutoyo ya. Kok jadi kita berkesan di sana ya. Ya, dan menghidupkan pelayanan Komsel yang jumlahnya banyak. Tapi lagi sekali semua harus ambil bagian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Saya sudah request sebuah lagu. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan, ya. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bapa di sorga, izinkan Roh Kudus menjamah setiap hati kami, supaya kami boleh memiliki hati yang lembut, tidak marah ketika ada persoalan, bahkan penderitaan yang kami alami. Tapi berikan pada kami hikmat untuk bisa melihat di balik persoalan itu rencanamu yang sedang terjadi di hidup kami. Seandainya ada salah, ampuni kami. Seandainya Tuhan sedang memproses pemurnian di dalam kami, supaya kami semakin berkenan, supaya kami boleh semakin lebih lagi melayani-Mu. Berikan pada kami pemahaman ini. Bapa di sorga, kami percaya tidak ada rancangan buruk di tangan-Mu bagi kami. Yang ada hanya rancangan kebaikan, rancangan masa depan yang penuh harapan. Itu sebabnya saya mau berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir di kebaktian ini secara onsite ataupun yang ada di rumah. Apakah ada di antara saudara yang hari ini merasa Tuhan sedang berbicara secara khusus buat saudara, supaya saudara bertobat dari hal yang salah. Mungkin engkau masih punya kepahitan dengan orang lain, engkau kecewa dengan Tuhan. Mari hampiri Tuhan. Tuhan akan memberikan kasih karunia yang baru buat setiap saudara, kalau saudara mau merendahkan diri. Dan saudara-saudara yang mungkin hari ini juga hadir, mungkin saudara pernah lari dari panggilan, padahal saudara-saudara dinyatakan sama Tuhan berkali-kali untuk ambil bagian di pelayanan. Jangan katakan tidak bisa. Tuhan ingin mendengar suara respon kita. Kalau saudara berkata, Tuhan aku mau, aku bersedia, maka Tuhan akan melengkapi saudara. Dan bagi saudara yang hari ini hadir dan saudara rindu supaya Tuhan terus memakai saudara lebih dan lebih, engkau juga bisa ambil bagian. Saya akan doakan saudara. Mari bagi yang mau didoakan, engkau bisa melambaikan tangan yang kanan, ataupun yang sedang sakit memohonkan pemulihan, angkat tanganmu. Bapa di sorga, hamba berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang mengangkat tangan, baik di ibadah onsite ataupun secara online. Mari kiranya turunkan belas kasihan tangan-Mu Tuhan buat setiap kami. Kami tidak berdaya, kami mengaku kami seringkali tidak mampu. Itu sebabnya Tuhan sentuh hati kami, jamah setiap tangan kami, hidup kami, kepala kami, tubuh kami di dalam nama Yesus. Dan biar kiranya hari ini oleh bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan. Setiap kegagalan, setiap kutuk yang masih seringkali menjadi momok buat setiap kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Karena kutuk itu Yesus sudah tanggung. Dan kami putuskan dengan setiap suara intimidasi yang seringkali melemahkan kami. Dan merdekakan kami hari ini di dalam nama Yesus. Dan kami membawa hati kami hari ini ya Tuhan, buat setiap kami yang sudah merasa kami berulang-ulang Tuhan bicara, kami mengeraskan hati. Biarlah hari ini kami mohon ampun, lembutkan hati kami. Kami bersedia dibentuk, kami bersedia turut apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah hati yang baru Tuhan beri buat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bukakan, celikan mata iman kami untuk melihat bahwa Tuhan menyediakan hari depan yang lebih baik daripada hari ini. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati pekerjaan tangan kami. Dan Tuhan akan memakai kami dalam pelayanan kudus-Mu lebih lagi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan setiap tangan kita. Berkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, GPI Maria Betania,
GPI Jatinegara Timur. Berkati Pak Yung sebagai gembala, dan kami percaya, kami yakin Tuhan memilih dia dengan satu alasan, supaya gereja ini semakin berkembang. Di dalam nama Yesus, berikan kesehatan, keluarga besar hamba-Mu diberkati Tuhan. Dan hari ini kalau hamba-Mu sedang ada tugas di tempat lain, Engkau juga turut campur tangan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami mengucap syukur. Umat Tuhan berkata, amin. Silakan.